Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrul siyam lil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Jamaah yang Ramadan, kembali kita bersama-sama telah selesai mengerjakan sholat sunat tarawih atau yang disebut dengan qiyamul Ramadan. Pada malam hari ini kita akan kembali sebagai pengingat bahwasanya urutan-urutan amalan di bulan Ramadan. Kenapa kita urutkan atau kita sebutkan ini sebagai pengingat agar kita memiliki suatu progres atau rencana, atau kita itu supaya tidak bingung apa sih amalan di bulan Ramadan ini. Amalan-amalan di bulan Ramadan yang memang ada janji. Yang pertama, siang hari puasa janjinya Allah ampuni dosa yang telah lalu. Kemudian malamnya kita mengerjakan ibadah yang disebut dengan sholat tarawih. Tarawih bersifat daripada salatnya. Allah ampuni dosa yang telah lalu. Kemudian man qama Lailatul Qadar, yang mengerjakan sholat lagi di malam Lailatul Qadar juga Allah ampuni dosanya. Maka 3 hal ini jangan sampai kita lalai, karena begitu dianggap sunat, ini sunat dua aja tarawih itu, yang penting sampai yang wajib sudah. Nah, lalu karena dianggap sunat, akhirnya kita lepaskan. Adakah bunyi hadis atau redaksi orang-orang yang mengerjakan sholat sunat malam di malam selain Ramadan Allah janjikan imanan wa tisabat ghufirallahu ma taqaddama min dzambi? Allah janjikan orang yang mengerjakan sholat di malam Ramadan Allah hapuskan dosanya. Di sini karena kebanyakan mengartikan wajib dan sunat, akhirnya diabaikan yang sunat. Padahal derajat sunat dan wajib itu adalah tidak memberatkan saja pada sunatnya. Akhirnya kalau kita analogikan salat sunat malam Ramadan ini adalah, ini seumpama baju kita kotor atau ingat hendak ada ditapas, ada yang menghati juga, silahkan aja pakai, arah aja kemana-mana. Jadi maksudnya mumpung Ramadan ini Allah siapkan mesin cucinya, bajunya ada, deterjennya ada, tinggal merendam aja lagi. Ketika ini disiapkan, jadi Ramadan ini sebuah perangkat untuk mencuci. Kemudian anggapan mencuci ini dianggap sunat. Lalu banyak yang meninggalkan sholat tarawih karena derajatnya hanya sunat. Itu derajatnya kedudukan. Tapi nilai atau fadilatnya, apabila kita memandang kepada derajat sunat dan wajib, akhirnya diabaikan. Padahal wajib itu adalah pokok diri, sunat itu adalah yang wajib tadi, yang pokoknya tadi itu dibersihkan. Maka bila kita menggawi yang wajibnya aja, sama aja pian nukar baju, pian berusaha cari duit, anak nukar baju tak apa, sudah baju itu wajib, derajat wajib sudah wajib diisi baju sudah. Masalah baju batapas, ada batapas itu sunat, itu maksudnya. Nah sekarang begitu kita memiliki diri, apakah kita biarkan diri ini kotor? Biar piring aja rigat keduanya lagi, membuat nasi pulang hendak makan yang kedua, bahkan seorang itu makan, iya tuh basuh pulang piring.
sama diri kita ini. Maka program atau progres amaliyah di bulan Ramadan yang jangan diabaikan. Yang pertama tadi, puasa di siang harinya. Maka puasa ada ketentuan syarat dan rukunnya, amalkan. Jangan sampai puasanya hanya dapat lapar dan haus, pahalanya hilang, ganjarannya. Kemudian sembahyang tarawih kada bernilai juga. Kenapa menjadi kada bernilai? Karena kita anggap remeh sembahyang tarawih ini umpatan beremian. Akhirnya apa? Allahu Akbar biasanya boleh di hati berjalan ke lain bila imam takbir, umat juga takbir. Inilah yang kita sebut. Akhirnya kita ini jangan hanya baca tapas itu, ada berdasi jujur. Kemudian karena di bulan Ramadan ini 10 malam terakhir disebutkan, ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Muncullah hadisnya man qama Lailatul Qadar. Kalau yang sebelumnya kan man shoma, kemudian man qama, itu langsung Ramadan. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Sama kalau yang ini man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah, maka kita persiapkan diri menyambut malam 21 sampai akhir malam 29. Artinya jangan sampai ketinggalan, itu final kita. Kalau ini sudah memasuki fase yang kedua, maka fase yang kedua ini di sini ulama berbeda pendapat lagi. Fase pertama 10 jam malam rahmat. Habis itu fase kedua disebut dengan malam penghapusan dosa. Ada yang menyebut seperti itu. Kita kembali kepada Al-Quran. Ya, astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Jadi rahmat Allah itu ada ketika kita membuat pengakuan yang disebut dengan taubat. Maka taubat ini adalah menghapuskan dosa. Jadi setelah kita bersih daripada dosa, itulah rahmat Allah. Makanya fase pertama itu dengan doa Allahumma firli junubi ya rabbal alamin. Fase yang kedua ini adalah Allahumma arhamni ya arhamar rahimin tabalik. Nah sudah kan fase pertama Allahumma arhamni ya arhamar rahimin, minta rahmat dulu. Maka kejadian yang awal ketika roh diutuskan itu, ia minta maaf, minta ampun, lawan Tuhan dahulu, aku salah, baru datang rahmat Tuhan karena rahmatnya tadi. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, jadi tujuan kita adalah semata-mata takwa. Huruf tak pertama hanya huruf to. Jadi takwa itu huruf tak pertamanya hanya huruf to, hanya huruf kaf, hanya huruf non. Maka pertama dulu puasa ini iman wa ihtisaban. Bismillahirrahmanirrahim. Maqaddama min jabili, bila ingin diampuni segala dosanya, maka perintahnya di dalam Al-Quran itu takut itu huruf ta dulu. Huruf ta itu maknanya adalah taubat. Taubat itu apa caranya? Amun sama yang ini kita paham sudah. Taubat itu maknanya adalah kita itu mengakui segala kesalahan kita. Aku salah. Nah itu taubat sebenarnya. Maka ketika kita sudah huruf tak dari taubat mengakui kesalahan kita hanya kepada huruf ta, menjadikan diri kita ini bersih, diampuni, dapat rahmat Tuhan. Makanya kan tok ya huruf ta dari huruf tok. Jadi huruf ta itu huruf ta dengan huruf ka, ketika yang bersatu yang disucikan ini adalah hayat kita, kehidupan kita. Jadi tok itu artinya cukup tidak berat dan tidak diperanakkan, maka sama kita mengesahkan Allah jadi kita menjadi hamba yang tidak kiri, jadi menjadikan taat dulu. Maka kita susun programnya
di bulan Ramadan ini tentunya biar saudara taat mulai maghrib, ada yang mulai isya, bilainya sungsung sama melanggar pas bertemu dengan azan maghrib jangan tertinggal sholat sunat tafsiyah maghrib 2 rakaat. Nabi sampai 3 kali sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. 3 kali Nabi mengulang. Kemudian Nabi sembahyanglah 2 rakaat sebelum maghrib, sembahyanglah 2 rakaat sebelum maghrib. Namun hendak ada disiksa di dalam kubur. Bagi yang menginginkan sunahku, bidainya bertemu. Tapi bidainya datang sudah amat terlepas. Setidaknya kita ada mengerjakannya. Karena habis maghrib minimal mengangkat 2 rakaat. Bila ada waktu gak pulang dari rumah angkatnya. Kemudian bisa setelah ajar. Ulama berbeda pendapat. Ada qabliyah, ada juga ulama qabliyah isya. Tapi sesungguhnya qabliyah isya itu belum ada. Kenapa belum ada? Karena roh itu ditiupkan pada saat isya. Jadi kita tuh belum hidup, makanya ada qabliyah isya. Jadi isya itu belum ada qabliyah. Bila sudah aja dudukkan aja, zikir aja ya. Karena yang sudah isya hanya ada 2 rakaat. Bila ada waktu pulang, hantar pulang 2 rakaat. Jadi sampai yang qabliyah rawatib ini bila sudah Allahu Akbar langsung Fatihah, kada usah pakai 2 iftitah. Jadi kita sudah Fatihah, walaupun amin, Allahu Akbar untuk sujud tiap rakaat cukup dengan Fatihah. Karena sholat sunat rawatib yang ringan masih ada kesempatan naik pulang 2 rakaat. Jadi mu'angkat dan lairul, mu'angkat habis itu hanya kita tarawih. Kita sudah tarawih, majelis singkat, hanya kita tutup witir. Maka nantinya kita akan memasuki di malam 21. Nantinya kita akan ada lagi yang disebut dengan maqama Lailatul Qadri. Barang siapa yang mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Jadi 10 malam ini jangan sampai ketinggalan nantinya di 10 terakhir. Dan kebiasaan bersumber dari beberapa hadis di dalam kitab Duratul Nasihin itu diungkapkan bagaimana cara sholat Lailatul Qadar, namun tidak tercantum di beberapa kitab hadis, akhirnya dilemahkan. Caranya yang dilemahkan, tapi perintahnya man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min jambi ini. Itu hadisnya, rawinya daripada Abu Hurairah yang hadisnya Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi dan Ahmad yang meriwayatkannya. Jadi hadisnya ini sahih. Dikutip dari Abu Hurairah itu, siapa yang mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha-Nya Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Ini yang menggawi sampai yang sunat Lailatul Qadar, Allah ampuni dosanya 10 malam terakhir. Kemudian caranya lain. Caranya tidak disebutkan di beberapa kitab hadis, cuma terdapat di dalam kitab Duratul Nasihin. Di dalam kitab itu yang seperti yang sedang sering kita laksanakan setiap rakaat habis Fatihah 7 kali Al-Ikhlas setiap rakaat. Lalu ini ada yang mengatakan tidak ditemukan di dalam kitab hadis. Ya, diperintahkan kita mengerjakan sholat. Maka ketika kita diperintahkan sholat, selama kita tidak merubah cara sholatnya, masalah surah boleh, apapun boleh. Aku jangan ada 7 kali Al-Ikhlas kayaknya boleh, ganti yang lain boleh, apa yang hafal. Tapi ingat, berkenaan dengan malam Lailatul Qadar itu berkenaan dengan Itqun Minannar. Ketika berkenaan dengan Itqun Minannar, maka kita itu curhat kita di dalam surah itu menjelaskan bagaimana kedudukan seorang hamba
yang sedang kotor itu ia kembali daripada menghilangkan kesyirikan. Akhirnya 7 kali al-ikhlas, itu maksudnya. Jadi konsep apa yang sudah kita pelajari beberapa tahun, setiap malam 10 terakhir, apabila ada yang menanyakan kenapa 7 al-ikhlas, ada bolehkah atau 7 al-ikhlas? Kenapa? Ada sholat yang diperintahkan itu hanya sholat 2 rakaat, diperintahkan 2 rakaat, ya 2 rakaat. Tapi surahnya mana yang kamu hafal lah. Sekarang kami membaca al-ikhlas 7 kali, tapi kita tidak membuat hukum. Intinya kita jangan menghukumkan. Apabila ada orang yang sembahyang 2 rakaat Lailatul Qadar 7 kali al-ikhlas, jangan dipadamkan pada sah. Apabila kita menetapkan 7 kali ini harus ini, berarti kita membuat hukum. Itu namanya boleh, itu yang bid'ah. Jadi sembahyang itu biar ada bersurah sah, cukup dengan Fatihah. Karena itu rukun, asal jangan ketinggalan rukun, jangan merusak rukun. Masalah surah apapun dibolehkan, tapi kita mengambil hikmah fadilat daripada surat dan berkenaan dengan waktu dan hari dan bulan yang kita ambil. Jadi rumusnya di situ. Insya Allah Lailatul Qadar mungkin di tahun ini jatuh pada malam 21. Jadi kita persiapkan diri di malam 21 itu full. Karena malam 21 hikmah daripada Lailatul Qadar ini, ibadat jam itu ini ada bergerak lagi. Jadi ada sampai 1 detik itu angin kada ada, pokoknya kada ada yang bergeraknya lagi, mati total. Karena di situ adalah yang ibadat itu distempel keberkahan di situ. Jadi terdiam keberkahan. Itu ketentuan orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Jadi kita tingkatkan terus amal ibadah kita sesuai janji Allah, agar kita semata-mata menghapus segala dosa yang lalu. Karena kita menghilangkan dosa yang dahulu itu berat. Bagaimana cara menghapuskannya, bagaimana cara meminta ampun kali sembahyang banyak ketinggalan waktu-waktu lalu, puasa dan sebagainya, belum lagi kelakuan. Dengan cara apa kita minta ampun? Allah siapkan Ramadan, maka jangan sia-siakan Ramadan. Demikian kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.